jiwa dan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh dipenuhi dengan firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat tahun baru buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Hari ini menjadi hari pertama di tahun baru, kita memulai ibadah kita hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 ya. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri judul resolusi tahun baru ya, resolusi. Tentunya kita sering dengar setiap akhir tahun atau memasuki awal tahun selalu orang berbicara tentang resolusi ya. Apa sih resolusi ya? Resolusi adalah sebuah harapan dan kebulatan tekad kita yang kita harapkan terjadi atau tercapai di dalam hidup kita ya. Jadi kita punya tekad, punya harapan di tahun 2022 menjadi sebuah resolusi ya. Misalnya 2022 tetap sehat ya, 2022 tambah rumah, bisa juga kan. Siapa tahu kita tambah semangat cari duitnya, bisa tambah rumah. Yang penting jangan tambah istri. Ya kan, katanya kan kalau kemarin 2021 satu istri, 2022 dua istri gitu. Itu sering itu di medsos ya kan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tapi kita tentu punya resolusi yang baik buat kita kan. Pasti kita dengar, saya mau hidup saya lebih baik. Resolusinya saya mau lebih dekat sama Tuhan ya kan gitu. Macam-macam kita bisa buat gitu. Nah, saudara-saudara, apakah saudara sudah mempunyai resolusi untuk tahun baru ini? Ini perlu kita pikirkan ya. Nah, apakah resolusi saudara ya? Kalau belum ada, coba buat sebuah resolusi. Seperti apa yang saudara harapkan supaya tahun 2022 ini terjadi di dalam hidup saudara-saudara. Nah, bagaimanakah kita mewujudkan resolusi itu? Itu menjadi penting. Mewujudkannya tentu memerlukan sebuah proses ya. Gak ada yang namanya keberhasilan tanpa sebuah proses ya. Semua selalu melalui sebuah proses ya. Jadi apapun resolusi kita belajar hari ini dari firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17 ya. Kita akan baca bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat 13 dan sampai 17 ya. Kita membaca bergantian ya. Saya mulai ayat 13, saudara ayat 14 dan seterusnya sampai ayat 17 berganti-ganti ya. Mari saya mulai. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hati hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memudahkan diri dalam waktu, dan semua kemudahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dari bacaan kita ini kita belajar antara kehendak Allah dan kepercayaan diri kita ya. Ada kehendak Allah, tapi ada kepercayaan diri kita yang berlebihan. Kita merasa kita mampu,
Kita merasa kita bisa, kita merasa kita akan mencapai yang kita harapkan karena rasa percaya diri. Percaya diri penting, ya, percaya diri penting. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengendalikan diri, ya kan? Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya, diberkati. Tetapi ayat yang kelima sebelumnya dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kita lihat situ. Kalau kita terlalu pede sehingga kita tidak melibatkan Tuhan, maka itu keliru, salah, ya. Kita akan belajar ada 4 hal kesalahan manusia dalam mengabaikan kehendak Allah. Ya, kita perlu ada percaya diri, tapi kita tidak boleh mengabaikan kehendak Allah. Nah, kita lihat ada mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, harusnya seperti itu. Ya kan? Ada 4 hal yang penting kita perhatikan di dalam kehidupan kita supaya kita tidak mengabaikan kehendak Allah. Yang pertama, kesulitan hidup. Saudara lihat ini. Gambaran benang kusut. Hidup ini seperti benang kusut. Ayat 13 bilang begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini menunjukkan bahwa hidup ini ada kesulitan, ada keruwetan, ada persoalan. Ya, hidup kita tentu diwarnai dengan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Dan bahkan kehidupan kita itu seperti benang kusut. Benang kusut yang harus diluruskan, benang kusut yang harus diperbaiki dengan betul, dengan kehati-hatian, dengan ketelitian, dengan kecermatan. Nah, kalau kita tidak bisa istilahnya itu bahasa Indonesia, memperbaikinya itu apa? Memulihkan benang kusut itu, ya hidup kita akan tambah ruwet. Nah, ini yang harus diingatkan oleh firman Tuhan, katakan, sekarang kamu bilang kamu akan pergi ke kota ini atau besok ke kota Anu dan tinggal di sana setahun, akan berdagang, mendapatkan, belum tentu. Belum tentu. Ini menunjukkan bahwa kita bisa saja merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, merencanakan ke sana, ke sini, ke situ dan lain sebagainya. Kita merencanakan untuk berbuat A, B, C, D dan sebagainya. Kita bisa merencanakan segala sesuatu gitu, karena kita punya kesulitan, kita punya persoalan, kita punya masalah dalam kehidupan kita. Di tahun baru ini, saya mau katakan bahwa tidak akan pernah kesulitan itu, persoalan itu tidak datang. Saya tidak menjamin itu. Bahwa saudara selama setahun akan hidup enak-enak saja, tenang-tenang saja. Pak, kan kita percaya Yesus, ya. Bukan berarti percaya Yesus bahwa semua persoalanmu selesai. Persoalanmu selesai hanya karena kalau kau sudah masuk surga, sudah selesai. Kalau masih di dunia, persoalanmu belum selesai. Ya kan? Perhatikan tahun 2021. Siapa di sini yang gak mengalami kesulitan? Semua kita mengalami kesulitan. Tahun 2020 siapa yang gak mengalami kesulitan? Semua juga ada persoalan. Tahun-tahun sebelumnya coba lihat, ada nggak? Ternyata setiap tahun selalu ada persoalan, betul nggak?
Jadi tahun 2022 tidak dijamin bahwa saudara akan aman-aman saja dengan bebas dari persoalan. Karena saudara bilang, saya sudah percaya Yesus semua persoalan. Betul. Tuhan akan menolong. Itu betul. Tapi persoalannya akan dibuat. Supaya apa? Supaya ada pertolongan Tuhan, supaya ada mujizat Tuhan, supaya ada berkat Tuhan saudara alami. Saudara harus mengalami persoalan. Dengan persoalan itulah saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan aku. Amin. Dengan persoalan itu saudara datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya, kesulitan saudara, sehingga Tuhan campur tangan. Ini yang Tuhan. Jadi percayalah, Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam setiap persoalan kita. Amin. Pasti ada kebaikan untuk kita. Di tengah-tengah persoalan itulah kita justru melihat Tuhan bekerja. Kalau semuanya aman-aman saja, kita nggak merasakan Tuhan, mungkin kita akan melupakan Tuhan. Karena enak, uang sudah ada, semuanya ada, tersedia, mau kemana aja, mau ke Amerika tinggal berangkat, misalnya ya. Saudara mungkin lupa Tuhan lama-lama, ya. Itu manusiawinya begitu, manusia juga suka begitu. Makin enak hidupnya, makin lupa Tuhan. Tetapi ketika dia kesulitan, dia makin teriak, Tuhan tolonglah aku, kan begitu. Ini sudah manusiawi. Nah, jadi oleh sebab itu, ingat baik-baik, kita harus melihat kehendak Allah. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam persoalan kita. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan kita. Karena hidup itu penuh dengan kerumitan. Makanya Tuhan izinkan kita menangis. Tuhan izinkan kita tersakiti. Tuhan izinkan kita terluka. Tuhan izinkan kita mengalami tekanan, supaya kita sadar bahwa kita memerlukan siapa? Tuhan. Tuhan mengizinkan semua itu supaya kita tahu bahwa kita perlu Tuhan, perlu Dia, dan kita bergantung penuh kepada Dia. Bukan kepada kekuatan kita sendiri, bukan kepada segala yang kita punya, bukan kepada semua koneksi kita, keluarga-keluarga kita. Oh, saya punya saudara jenderal, saya punya saudara pejabat. Jangan. Oh, saya punya simpanan uang di bank banyak. Jangan. Jangan bersandar kepada uang. Bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan. Kesulitan. Ya kan? Jadi hal yang pertama, supaya kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam rencana kita, adalah kita punya kesulitan. Kita punya kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang harus kita. Yang kedua, ketidakpastian. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang pasti-pasti. Hanya Tuhan yang pasti. Amin. Firman Tuhan yang pasti. Firman Tuhan itu pasti. Tuhan itu pasti. Tetapi di dunia ini gak ada yang pasti. Ayat 14b bilang gini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Halo? Siapa di sini yang tahu besok akan terjadi apa? Gak ada yang tahu. Orang-orang di Lumajang, Gunung Semeru meletus. Sudah diperingatkan juga, sudah dikasih tahu kata BMKG-nya. Semua sudah diberitahu. Cuman nggak merasa nggak ada tanda-tanda. Begitu meletus baru nyadar, baru lari-lari semua. Nggak ada persiapan. Apakah mereka tahu sebelumnya, besok atau 2 hari sebelumnya? Kalau mereka sudah tahu, mereka sudah siap-siap. Besok
Gunung Semeru meletus jam 12. Mari kita sekarang pergi tinggalkan kampung. Jangan sampai kita kena mara bahaya. Gitu kan? Kamu nggak tahu hari besok. Tuhan Yesus juga bilang apa? Dalam Matius pasal 6. Tidak ada orang yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nggak bisa kita menambah sehasta saja pada jalan ini. Kita tidak tahu apa hari esok. Dan Tuhan Yesus bilang, hari esok punya kesusahannya sendiri. Nggak ada apa. Ada lagu pujiannya kan? Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Kita nggak tahu hari besok. Kita sekarang ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, karena rencana Tuhan. Dan oleh sebab itu hari ini harus kita buat untuk Tuhan. Hari ini. Besok bagaimana? Kalau Tuhan izinkan besok kita masih ada, kita buat lagi untuk Tuhan. Ya, nggak ada yang pasti di dunia ini. Besok kita mau ngapain? Besok kita masih hidup atau tidak? Kita tidak ada yang tahu. Besok apakah Omikron sudah berhenti atau tambah banyak? Kita nggak tahu. Omikron itu apa itu? Virus corona, hariannya Omikron, macam-macam namanya ya. Ganti melulu. Habis Omikron masih apa Omikron? Habis Omikron apa lagi? Saya bilang kenapa nggak langsung aja Omega biar selesai, habis namanya. Kan habis Alpha, Beta, Delta, Omikron lagi kan. Langsung aja Omega, kan Alpha langsung Omega, habis yang awal dan yang akhir, nggak ada lagi. Namanya kayaknya masih nambah sampai Omega. Jadi nggak ada yang pasti. Ya, hari besok kita nggak tahu, kita mau melangkah, kita nggak tahu kapan apa yang terjadi hari esok. Segala usaha kita nggak tahu. Pak Manik duduk di depan bengkelnya, dia nggak tahu apakah besok ada pelanggan datang atau tidak. Dia nggak tahu hari ini. Sekalipun nggak ada yang janji. Pak, saya besok mau datang ke bengkel mau ini ya, mau pesan pagar. Oh iya, tenang. Tunggu nggak datang. Bisa? Saya berapa kali janjian sama orang sini, Pak, besok saya mau datang, mau daftar sekolah. Tunggu nggak datang. Besoknya minta, Pak, minta maaf kemarin nggak jadi karena saya begini begitu dan sebagainya. Nggak ada tempat. Walaupun kita sudah berjanji, walaupun sudah mendapat perjanjian akan ketemu orang, belum tentu ketemu. Jadi nggak ada kepastian di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita karena tidak ada kepastian di dunia ini. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan yang pasti itu supaya kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita melibatkan Tuhan, tahu kehendak Allah, maka kita tahu juga segala sesuatu tidak terjadi dalam hidup kita hari ini, nggak ada masalah. Karena kita tahu belum kehendak Tuhan. Kalau orang itu sudah janji nggak datang, berarti belum kehendak. Apalagi masa-masa sekarang mau saya ceritakan. Saya sudah datang, udah ambil formulir, sudah ini, Pak, besok saya mau bayar. Nah, terjadi. Nggak jadi. Pak, minta maaf, kami nggak jadi daftar. Kenapa? Ya karena nggak belajar di sekolah, corona, yang aja belajar di rumah. Artinya mungkin sudah ambil formulir kuartal. Hitung-hitung jumlah murid nanti sekian kan, ternyata nggak tercapai.
Tidak ada kepastian. Tetapi saya tahu bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana. Seberapapun yang ada yang saya terima, itu semua kehendak Tuhan. Dan saya tidak pernah marah kepada Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Tidak ada kepastian di dalam. Ini penting. Oleh sebab itu kita perlu mengerti kehendak Allah. Kita perlu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Hidup kita penuh dengan kesulitan. Hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Jadi perlu Tuhan terlibat di dalam. Yang ketiga. Ini kontraktor baru supaya agak mau sepanjang-panjang. Yang ketiga, bahwa hidup itu singkat. Kita mungkin sudah bilang, wah saya sudah masuk tahun 2022. Cukup lama. Pak Abu saya kenal dari tahun 90 berapa? 93 ya, 94, 93. Kenal beliau. Sampai 2022, kalau dihitung itu cukup lama. Tapi sebenarnya hidup kita itu singkat, ya. Coba ayat 14 lah. 14 bagian. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita dikatakan firman Tuhan seperti uap. Mungkin secara historisnya kita bisa saja sekarang udah puluhan tahun. Umur saya sudah 56 tahun. 2022 ini memasuki 57 tahun. Nggak terasa. Ternyata dikit lagi udah kepala kita. Nggak terasa semuanya melewati. Tapi rasanya masih seperti umur masih muda aja, seperti baru ketemu Pak Abu gitu. Kayaknya masih sama aja kita berdua. Rasanya begitu. Tapi ternyata sudah tua juga. Ya setelah dihitung itu ternyata sudah tua. Makanya nggak salah juga ya itu pemuda batang bersatu. Masih pemuda. Nah saudara-saudari, hidup kita itu singkat dikatakan firman Tuhan seperti uap. Uap itu bagaimana? So, dia perhatikan itu uap itu. Nih, saya sengaja gambar ada orang masak air pakai panci itu. Ada uapnya, uap ini sebentar aja di sini kelihatan. Di atasnya udah nggak ada. Kalau kita masak, ibu-ibu masak, uapnya kelihatan tapi sebentar. Hidup kita itu singkat, kita nggak tahu. Makanya kita perlu melibatkan Tuhan. Contohnya saja kita sudah kehilangan saudara-saudara kita. Ya, saya kehilangan adik saya. Bapak kasih buah. Siapa yang nyangka? Kita tahu Pak Hasibuan pergi berangkat kerja, tapi siapa sangka dia dipanggil sebentar. Nggak ada yang nyangka. Zaman COVID ini kita nggak nyangka ada orang dipanggil Tuhan gitu cepat banget, banyak sekali. Banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa hidup kita itu singkat. Artinya hidup kita itu jangan sampai sia-sia. Karena hidupmu itu singkat, libatkan Tuhan dalam hidupmu yang singkat itu supaya hidupmu tidak sia-sia, supaya hidupmu berarti, supaya hidupmu penuh dengan berkat, supaya kau bisa menikmati hidupmu dan hidupmu itu bisa dinikmati keluargamu dan engkau bisa menjadi berkat bagi orang di sekitarmu, bagi temanmu, tetanggamu. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya kita perlu melibatkan Tuhan. Jangan sampai kita dengan kekuatan sini. Nah, kalau kita terlalu percaya diri, kita terlalu kuat ini, bahaya. Kalau kita nggak sadar, ternyata kita sudah waktunya sampai saat ini aja. Kita nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu umur saya sampai berapa. Yang tahu cuma Tuhan. Ya. Saudara juga semua umurnya sampai berapa? Yang tahu cuma Tuhan. Bukan
Apakah sampai tua? Nggak tahu. Buktinya kan kita sudah lihat sendiri. Ada anggota keluarga, masih anak-anak dipanggil Tuhan. Teman saya, anaknya kena demam berdarah, dipanggil Tuhan. Sebentar. Masih muda. Ini yang kita harus perhatikan. Kalau hidup ini singkat, maka jangan sampai kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, dalam setiap program, dalam resolusi hidup kita. Kita mau supaya Tuhan terlibat di dalam setiap aspek, supaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ini luar biasa. Ketika kita melibatkan Tuhan, bukankah kita menjadi lebih ringan? Ya kan? Contoh. Kata pepatah apa? Berat sama dipikul, ringan sama ditinggi. Kalau ada satu pekerjaan dikerjakan berdua, bertiga, akan menjadi lebih ringan, betul nggak? Contoh sederhana, kalau kita nanti habis ibadah, kita rapikan ruangan ibadah, kursi kita simpan dengan rapi, tapi rame-rame, cepat selesai dan ringan dikerjakan. Tapi kalau saya kerjakan sendiri, bonyok saya. Nah seperti itu. Nah sekarang demikian juga. Nah kalau kita tahu dengan demikian kita bisa kerjasama, kita akan meringankan kita, memberikan kita pertolongan. Mengapa kita tidak melibatkan Tuhan? Mengapa tidak membiarkan Tuhan terlibat supaya segala sesuatunya diringankan? Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang pasang kau itu enak. Kuk itu ringan. Tuhan memberi kita keringanan, kelegaan ketika kita melibatkan Dia. Nah tapi kita selalu dengan sombongnya, kita selalu merasa lebih kuat, kita tidak mau melibatkan Tuhan, kita bekerja dengan wah kita pokoknya enggak. Ini saya bisa lakukan, betul. Kita bisa lakukan, tapi kita bisa stres dan capek, kita bisa marah, kita bisa berontak, kita capek atau kita. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, maka semua ringan. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi dan kita bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup. Ingat baik-baik, hidup kita itu singkat seperti ini firman Tuhan yang katakan. Firman Tuhan katakan hidup kita itu singkat seperti uang, sebentar aja lenyap. Gak ada yang kita bisa sombongkan. Sebab hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah milik yang punya hidup. Dia yang berhak untuk mengambil hidup kita. Jika dia bilang, ulanglah, tak bisa nolak. Ya, harus ulang. Dengan cara bagaimana? Kita nggak tahu. Tapi itulah cara hidup kita itu singkat. Ingat baik-baik. Hal ini menunjukkan kita perlu mengandalkan Tuhan. Yang kesulitan, ketidakpastian, ya, hidup itu singkat yang harus kita. Dan yang keempat, ada kelemahan. Kelemahan, bahwa hidup kita penuh dengan kelemahan. Perhatikan ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini kelemahan kita. Kelemahan ciptaan Allah itu adalah kesombongan. Manusia cenderung menjadi sombong, cenderung merasa lebih hebat. Ini kebiasaan kita. Ya. Contoh sederhana.
Ketika kita disanjung, pasti wah bahagia kalau kita ampun. Itu sering. Nah, kalau kita terlalu dibuai dengan sanjungan, kita bisa menjadi sombong. Itu yang kegagalan kita. Tetapi kalau kita disanjung, dipuja-puji, tapi kita semakin rendah hati, kita sadar, maka kita akan tidak jatuh ke dalam kesombongan, tapi dalam kerendahan. Lihat ya. Jadi pujian itu bisa membuat kita sombong, tapi bisa juga membuat kita rendah hati. Kalau kita tahu semua itu karena Tuhan. Makanya perlu kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita karena kita lemah. Kita cenderung menjadi sombong, kita cenderung menjadi congkak, kita cenderung meninggikan diri kita. Kita merasa lebih hebat, kita merasa mampu, kita merasa bisa, kita punya segala-galanya. Kita pikir kita mampu, padahal kita lemah. Di sanalah yang Tuhan ingatkan. Perlunya kita sebagai orang percaya melibatkan Tuhan di dalam setiap resolusi, di dalam setiap rencana, di dalam setiap program, di dalam setiap apa yang saudara mau lakukan di tahun baru 2022 ini. Saudara melibatkan Tuhan karena kita semua adalah orang-orang yang lemah. Lihat. Kalau kita nggak sadar bahwa kita lemah, kita cenderungnya manusia. Kalau dia menyadari bahwa dia lemah, ketika dia dipuja-puji, dia serahkan sama Tuhan, dia semakin rendah hati. Semakin rendah hati. Ini yang Tuhan mau. Di dalam kelemahan itu ada kekuatan, di dalam kekuatan itu ada kelemahan. Jadi kita harus perlu menjaga diri. Kalau kita mengikuti kemauan kita, mengikuti kedagingan kita, mengikuti kehendak kita, maka kita tidak mau melibatkan Tuhan. Firman Tuhan terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang menaruh pada kekuatan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan sendiri, kekuatan manusia terkutuk kata firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang terkutuk. Iblis adalah satu contoh buat kita orang percaya supaya tidak mengikuti jejak. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa, yang namanya disebut Lucifer, bukan Lucifer, tapi Lucifer. Lucifer ini ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, ingin disembah sebagai Tuhan. Dia dalam kecongkakan dan dia merasa sebagai malaikat yang tertinggi levelnya, paling hebat. Dia pengen karena dia Tuhan disembah-sembah, dia pengen sama dengan Tuhan. Nah, itu kesombongannya. Jatuhlah dia dalam kesombongan. Bukan dia melihat keadaan itu, dia malah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan sang penciptanya, tetapi dia malah meninggikan dirinya, mau menyamakan diri dengan sang penciptanya. Ini satu contoh buat kita. Satu contoh dia terjadi pribadi yang terkutuk. Jadi jangan kita mengikuti jejak-jejaknya Lucifer. Tapi kita harus mengikuti jejaknya siapa? Jejaknya Tuhan, ya. Jejaknya Kristus yang harus hidup. Kerendahan hati Yesus. Dia mau taat sampai mati di kayu salib. Dia menyerahkan hidupnya sampai menyerahkan semuanya sampai mati di kayu salib. Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Itu yang Yesus lakukan. Dia tidak mengikuti kehendak. Dalam doanya dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu.
tetapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus kalau ikuti kehendaknya, dia pengen bebas dari penderitaan, bebas dari kayu salib, bebas dari kematian. Tetapi dia bilang, jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang jadi, ini yang kita harus teladani. Ini harus kita teladani. Jadi jangan kita ikut-ikutnya iblis. Jejaknya Kristus yang aku. Kita punya kelemahan. Kelemahan kita supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita bisa menang. Jangan sampai kita kalah dengan kedagingan, kecongkakan, dan kesombongan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat dari contoh-contoh di alam Alkitab ya. Bersandarlah kepada Tuhan dalam setiap resolusi. Yang pertama, Yosua. Yosua, kita lihat dalam Yosua pasal 1 ayat 9 berkata gini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kita tahu hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Yosua diperintahkan Tuhan supaya jangan takut, jangan gentar, jangan kejut, sebab Tuhan menyertai. Tuhan terlibat di dalam kehidupan. Kunci sukses Yosua berhasil mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan, memimpin bangsa masuk ke tanah perjanjian, adalah karena Tuhan menyertai. Tuhan terlibat di dalam bangsa ini. Bukan karena Yosua punya pengalaman, bukan karena Yosua pandai berperang, tetapi karena Tuhan menyertai. Ini penting. 2022 bisa kita menang kalau Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita tak? Menyertai. Kita sudah tahu dia Immanuel, dia menyertai kita. Ini yang menjadi jaminan kemenangan kita. Jadi kita harus mengandalkan. Yang kedua, Daud. Nah, ini peristiwa di Ziklag. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 saya baca. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dia langsung bersembunyi dan pergi ikut. Mereka tinggal di daerah Ziklag. Ketika Daud dan pasukannya meninggalkan Ziklag, yang ada di situ adalah istri, anak-anak saja. Dan kemudian musuh mereka datang menyerang Ziklag. Habis, nggak ada perlawanan. Istri, anak-anak Daud dan tentaranya dibawa, harta mereka dibawa. Pasukan Daud marah, mau melempari Daud, tapi apa itu? Daud menguatkan hatinya. Dia minta kepada efod untuk dibawa kepadanya, dan dia bertanya kepada Tuhan. Efod ini sebenarnya harus dipakai, baju efod untuk imam untuk berdoa. Tapi Daud bilang, mari, efod aku mau tanya. Perhatikan itu. Dia melibatkan Tuhan ketika dia mau mengambil kembali hartanya, istrinya, anak-anak. Daud tidak langsung marah, tidak langsung emosi dan berkata kepada pasukannya, mari kita kejar, mari kita serbu musuh kita. Dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Masih dapatkah ku susul atau tidak? Itu dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang,
Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi melibatkan Tuhan itu penting. Daud tidak ujuk-ujuk langsung serbu, langsung marah, langsung pergi menyerang, langsung mengejar musuhnya. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia menyerahkan Tuhan, dia menyerahkan supaya Tuhan terlibat dalam semua rencananya. Bukan karena kekuatannya, bukan karena gagahnya. Kalau kita melihat Daud itu orang yang sudah punya pengalaman. Dia mengalahkan Goliat. Dia pergi berperang, dia memimpin gerombolannya sendiri, pasukannya sendiri. Tidak lihat. Tapi Daud tidak merasa kalau dia sudah hebat, kalau dia sudah mampu, aku bisa menang, pasukanku ada, aku bisa menang. Di dalam tekanan, di dalam persoalannya, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, haruskah aku kejar gerombolan? Masih dapatkah aku susul? Dia tanya sama siapa? Tuhan. Nggak tanya sama yang lain. Saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara sampai hari ini, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Jangan langsung berbuat sesuatu. Jangan marah karena engkau disakiti. Jangan marah dan dendam karena engkau dikecewakan lalu membalas. Jangan. Tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Supaya Tuhan terlibat, Tuhan tahu apa yang terbaik. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik, maka dia akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Itu Daud. Dan kita lihat nasihat Salomo dalam Amsal pasal 16. Amsal 16 ayat 1 sampai ayat 3 berkata, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Saudara bisa merencanakan, menimbang-nimbang, membuat rencana segala macamnya di dalam hati saudara, tapi ingat, ya, semuanya jawabannya berasal dari Tuhan. Ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Menurut pandangan kita mungkin kita benar, kita bersih, kita baik dan sebagainya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati kita. Apa yang mau kita lakukan, tindakan apa yang mau kita buat, hati kita. Tuhan yang menguji hati. Jangan merasa bersih. Ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita baca ayat 3 bersama-sama. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Kita harus serahkan kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan, menyerahkannya kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan terlaksana. 2022 sudah kita masuki, serahkannya semuanya kepada Tuhan. Rencanaku di tahun ini supaya segala sesuatu terlaksana oleh Tuhan, di mana Tuhan terlibat, Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan di setiap rencana kita di tahun 2022. Ini yang harus kita. Jangan sampai kita mengikuti kekuatan kita sendiri. Ingat baik-baik bahwa hidup ini penuh dengan kesulitan, hidup ini penuh dengan ketidakpastian, hidup ini singkat, dan hidup kita itu juga memiliki kelemahan, dan kita perlu melibatkan Tuhan. Sebagai penerapannya, yang pertama, libatkan Tuhan dalam setiap rencana, sebab Tuhanlah yang memberikan keberhasilan. Seperti Amsal 16, terlaksanalah segala rencana. Libatkan Tuhan, ya. Jangan dengan kekuatan kita,
kesombongan kita merasa mampu. Tapi biar Tuhan bekerja. Yang kedua, kita nggak tahu hari esok. Oleh sebab itu berserahlah kepada Tuhan dengan selalu memiliki waktu bersama Tuhan dalam doa pribadi ataupun keluarga. Milikilah waktu bersama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita berserah. Kalau kita nggak punya waktu bersama Tuhan, sama saja kita nggak mau berserah sama. Perlu waktu berserah sama Tuhan. Miliki waktu berserah. Tiap-tiap hari sediakan waktu untuk Tuhan. Baca Alkitab, berdoa dan sebagainya waktu. Yang ketiga, andalkan Tuhan dengan tetap berpedoman pada Alkitab, kepada firman Tuhan. Bacalah Alkitab setiap hari. Buatlah sebuah resolusi untuk menyelesaikan membaca Alkitab dalam 1 tahun ini. Ini menjadi salah satu resolusi yang kita. Saya akan membaca Alkitab sampai tuntas dalam 1 tahun. Nah, bisa, ya. Tinggal 364 hari lagi. Ya, ada yang gitu. Sudah tahun baru lagi. Mari kita baca Alkitab kita. 1 hari 1 pasal atau 2 pasal sampai selesai. Baca Alkitab. Saya mendorong saudara baca renungan harian di handphone itu. Kami di sana berurutan baca ayat. Kalau nanti baca Roma semua, Mazmur, Amsal, itu berurutan. Nanti dengan demikian kita nggak sadar selesai baca Alkitabnya. Nah, kalau kita nggak baca Alkitab, bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Karena firman Tuhan Alkitab adalah dasar sehingga kita bisa membuat rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu kehendak Tuhan, maka kita buat rencana menurut kehendak kita sendiri. Jadi perlu kita membaca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan dalam doa, membaca Alkitab untuk memantapkan kita supaya tahu kehendak Allah. Ini harus menjadi salah satu resolusi. Jangan resolusinya supaya sukses saja, supaya kaya raya aja, tapi harus kaya rohani juga, ya, kaya rohani. Karena Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan kaya membuat kita. Jadi kita harus miskin di hadapan Allah supaya kita kaya secara rohani. Kaya rohaninya, kalau kita bermiskin di hadapan Allah, kita rindu baca Alkitab supaya kita kaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya tahun 2022 ini Tuhan selalu terlibat dalam setiap aspek hidup kami, dalam rencana-rencana kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah anak-anak kami, dalam rumah tangga kami, dalam semua program-program, juga pelayanan gereja, GPP segala bangsa. Tuhan benar-benar terlibat dalam setiap program sehingga semuanya menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami belajar supaya kami menyadari penuh bahwa hidup ini penuh dengan kesulitan, hidup ini penuh dengan ketidakpastian, hidup ini singkat, dan hidup kami juga penuh dengan kelemahan. Kami sadar, oleh sebab itu kami perlu Tuhan terlibat mengikuti kehendak Allah di dalam setiap rencana-rencana kami. Tuhan, biarlah semua yang kami rencanakan bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi, sehingga semua itu boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus